Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Ayu Septianingrum. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai refleksi merupakan isometri. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, memahami mengenai pembuktian setiap refleksi merupakan isometri. Yang kedua, memahami penerapan isometri dalam penyelesaian soal-soal. Nah, kita langsung pada pernyataan yang pertama, di mana kita akan mengambil sembarang A, B, A aksen, B aksen yang merupakan anggota dari V dengan A aksen sama dengan pencerminan sumbu G terhadap A dan B aksen sama dengan pencerminan sumbu G terhadap B. Karena kita disuruh mengambil sembarang A atau A aksen, nah V itu merupakan bidang. Jadi kita lihat pada gambar di samping, anggap saja itu adalah suatu bidang di mana terdapat sumbu G, tarik lurus sumbu G, dan di bagian atas itu titik A dan pencerminannya itu A aksen. Nah, pada kasus yang pertama, A, B merupakan anggota dari sumbu G. Pernyataannya yaitu pencerminan dari sumbu G terhadap A sama dengan A aksen sama dengan A, dan pencerminan sumbu G terhadap B sama dengan B aksen sama dengan B. Nah, kita lihat pada gambar di samping. Karena pencerminan dilakukan pada sumbu G, maka antara A dan A aksen itu tidak memiliki jarak, sama halnya dengan B dan B aksen. Pada kasus yang kedua, yaitu A merupakan anggota dari B dan B tidak merupakan anggota dari G. Pada pernyataan yang pertama, pencerminan sumbu G terhadap A sama dengan A aksen sama dengan A, dan pencerminan sumbu G terhadap B sama dengan B aksen. Kita lihat pada gambar di samping, karena pada kasus ini A merupakan anggota dari G, maka titik A ini terdapat pada sumbu G. Sedangkan B karena tidak merupakan anggota dari sumbu G, maka kita ambil sembarang titik di luar sumbu G. Pernyataan selanjutnya yaitu AC sama dengan AC. Ini dikatakan benar karena AC dan AC itu melakukan berimpitan. Mengapa dikatakan berimpitan? Karena kedua garis tersebut saling menempel dan searah sehingga memiliki tak hingga titik persekutuan. Nah, selanjutnya besar sudut ACB sama dengan besar sudut ACB aksen. Dapat kita lihat pada gambar. Di sini besar sudut ACB di sini dan besar sudut ACB aksen itu di sini itu sama-sama memiliki besar yang sama, yaitu 90 derajat atau siku-siku. Kemudian selanjutnya BC sama dengan B aksen C. Ini karena sumbu G itu merupakan sumbu simetri. Sumbu simetri itu dia memotong dengan panjang yang sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Jadi otomatis pada sisi B C itu akan sama dengan sisi B aksen dan C. Jadi kesimpulannya, segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga AB aksen C. Karena syarat kongruen itu memiliki sudut yang sama, terus sisi yang sama, jadi segitiga tersebut dapat dikatakan kongruen. Kasus yang ketiga yaitu AB bukan anggota dari G. Nah, pada pernyataan yang pertama, pencerminan sumbu G terhadap A sama dengan A aksen dan pencerminan sumbu G terhadap B sama dengan B aksen. Kita lihat pada gambar di samping. Karena pada kasus ini AB tidak merupakan anggota dari sumbu G, maka kita kasih sembarang titik di luar sumbu G seperti gambar di samping ini. Pernyataan selanjutnya yaitu CD sama dengan CD. Ini dikatakan sama karena kedua garis tersebut saling berimpit, yaitu dikatakan berimpit karena kedua garis tersebut saling menempel dan searah.
Nah, pernyataan selanjutnya, besar sudut ADC sama dengan besar sudut A aksen CD. Ini dikatakan sama juga karena keduanya sama-sama memiliki besar sudut 90 derajat atau siku-siku. Pernyataan selanjutnya yaitu AD sama dengan AD. Itu dikatakan benar juga karena mereka berada atau dipotong oleh sumbu G yang merupakan sumbu simetri, di mana sumbu G tersebut membagi rata antara sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, untuk pernyataan yang selanjutnya, segitiga ACD kongruen dengan segitiga A aksen CD. Itu menjadi kesimpulan karena kedua segitiga tersebut memiliki sisi, sudut, dan sisi yang sama. Nah, selanjutnya kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C. Nah, pernyataannya yaitu AC sama dengan A aksen C. Ini dikatakan benar karena pembuktian pada sebelumnya, yaitu pada kekongruenan segitiga ACD dengan segitiga A aksen CD. Nah, untuk besar sudut ACB ini sama dengan besar sudut A aksen CD. Ini karena awalnya sudutnya itu 90 derajat, maka dikurangi dengan besar sudut ADC. Nah, kan sama-sama kan dikurangi besar sudut A aksen CD, itu otomatis maka besar sudut dari kedua segitiga tersebut yaitu segitiga ABC dan segitiga A aksen C B aksen itu sama. Jadi selanjutnya BC, pernyataan selanjutnya BC sama dengan B aksen C. Itu dikatakan benar juga karena G merupakan sumbu simetri. Karena G itu memotong secara simetris, maka BC dikatakan sama dengan B aksen C. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C karena sisi sudut sisi. Nah, maka diperoleh AB sama dengan A aksen B aksen. Nah, kesimpulan yang didapatkan pada saat pembuktian pada kasus pertama, kedua, dan ketiga dapat disimpulkan bahwa jika A aksen merupakan hasil dari pencerminan dari sumbu G terhadap A dan B aksen merupakan hasil dari pencerminan sumbu G terhadap B, maka AB sama dengan A aksen B aksen. Jadi setiap refleksi pada garis adalah suatu isometri. Karena sudah didapatkan kesimpulan, maka kita akan langsung menuju contoh soal. Pada contoh soal kita dapat lihat apabila pada V terdapat sistem sumbu ortogonal dan A itu 1,3 sedangkan B min 2, min 1, maka tentukan persamaan sebuah garis sehingga pencerminan sumbu G terhadap A itu sama dengan B. Nah, kita langsung saja pada pembahasan. Di situ diketahui bahwa A adalah 1,3 dan B itu min 2, min 1. Nah, kita dapat tuliskan bahwa X1 nya itu adalah 1, X2 nya itu min 2, Y1 nya itu 3, dan Y2 nya itu min 1. Yang ditanyakan itu adalah persamaan garis G sehingga menghasilkan pencerminan sumbu G terhadap A adalah B. Langsung kita jawab. Di situ Y dikurangi Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 min X1. Kita langsung masukkan saja, yaitu Y dikurangi 3 dibagi min 1 dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 1 dibagi min 2 dikurangi 1. Langsung saja hasilnya min 3 kurung buka Y min 3 sama dengan min 4 kurung buka X dikurangi 1 tutup kurung
Kemudian hasilnya min 3Y plus 9 sama dengan min 4X ditambah 4. Kemudian 4X dikurangi 3Y tambah 5 sama dengan 0. Jadi gradien pertamanya itu yaitu 4/3. Nah, untuk gradien yang tegak lurus AB, M2 nya itu min 3/4. Nah, untuk titik tengah AB yaitu langsung saja, tadi kan yang A itu 1,3 dan B itu min 2,1. Jadi kita langsung masukkan 1,3 ditambah kurung buka min 2 min 1 tutup kurung dibagi 2 sama dengan min setengah koma 1. Selanjutnya persamaan garis yang melalui min setengah koma 1 dengan M sama dengan min 3/4 adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kurung buka X dikurangi X1. Y dikurangi 1 sama dengan min 3/4 kurung buka X ditambah setengah kurung tutup Y sama dengan, nah kita pindah ruasnya min 1 ini ke ruas kanan, jadi hasilnya jadi positif, dimana min 3/4 X dikurangi 3/8 ditambah 1 Y sama dengan min 3/4 X ditambah 5/8. Nah, dapat dari mana 5/8 nya? Yaitu kan ini kan awalnya 1/1 ini kan sama dengan 1/1. Karena penyebutnya itu gak sama, jadi kita samakan dulu dikalikan 8 kan, sama-sama dikalikan 8. Nah, untuk yang sebelah kiri itu tetap, karena min sama plus itu min, jadi 3 dikurangi 8 sama dengan 5/8. Nah, selanjutnya 8Y plus 6X min 5 sama dengan 0. 6X ditambah 8Y min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan G adalah 6X min 8Y min 5 sama dengan 0. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.